Segala sesuatu dalam masalah ilmu itu sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Sudah dibahas semuanya. Wa qala aidan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna, dan telah kami turunkan 'alaika kepada Muhammad al-kitaba, kitab, ya, Al-Qur'an. Tibyanan sebagai penjelas, likulli syai' terhadap segala sesuatu. Jadi artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini atau yang ada di akhirat nanti, itu semua sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi dua ayat ini, ya, surat Al-An'am ayat 38 dan surat An-Nahl ayat 89 yang dinukil oleh Imam As-Suyuti sebagai dalil bahwa semua ilmu, semua bidang ilmu telah termaktub dan tercantum di dalam apa? Al-Quran. Jadi ilmu apa saja, ya. Jadi semua ilmu telah dibahas di dalam Al-Quran. Nanti secara detail, secara terperinci akan dijelaskan bagaimana hal-hal yang sifatnya teknis, ilmu-ilmunya sudah dijelaskan, ya. Bahkan ilmu masalah pertukangan, ya, pertanian, masalah kelautan, ya, masalah sampai tata boga pun ada di dalam Al-Quran, ya. Apalagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah, ya, ibadah, muamalah. Jadi ilmu-ilmu, ya, ilmu-ilmu teknis yang dibutuhkan manusia itu sudah ada semua. Apalagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah manusia, ya. Semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nanti akan dijelaskan ayat-ayatnya. Taib ikhwatal iman. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitan, ya. Kelak terjadi fitnah. Jadi Nabi mengatakan satakunu fitan, ya, jamak dari fitnah. Artinya fitnah-fitnah itu banyak sekali akan terjadi, ya, pasca sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sebenarnya sudah mengingatkan pasca wafat beliau itu umat ini banyak sekali problem, ya, banyak sekali terjadi fitnah di tengah mereka. Jadi tidak hanya satu fitnah tapi fitan, jamak, ya, daripada fitnah. Artinya banyak sekali fitnah yang akan terjadi, apalagi zaman kita sekarang. Qila, ditanyakan kepada beliau, wamal makhraj minha. Wamal makhraj, dan apa solusinya minha, dari fitan tadi, dari fitnah itu. Jadi solusi dari fitnah-fitnah itu apa? Ya. Coba santri sebutkan, ya, fitnah-fitnah yang terjadi sekarang, ya. Bisa dibuat semacam daftar, ya, atau klasifikasi fitnah yang sekarang banyak sekali terjadi. Ya. Lalu makhrajnya apa? Solusinya apa? Qala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kitabullah, yaitu kitabnya Allah, Al-Quran. Jadi solusi dari fitnah itu apa, ya ikhwah? Al-Quran. Kembali ke Al-Quran. Back to Al-Quran. Fihi, di dalam Al-Quran, naba'un, berita, ma qablakum, tentang apa yang terjadi sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum, dan berita tentang apa yang
terjadi setelah kalian. Jadi Al-Quran itu membicarakan secara detail semua peristiwa. Jadi peristiwa itu kan ada 3 ya. Peristiwa masa lalu, yaitu umat-umat terdahulu. Dan peristiwa masa mendatang. Ya. Dan juga peristiwa hari ini. Wa hukmu ma bainakum. Dan menghukumi apa yang terjadi di antara kalian. Jadi lengkap ya. Jadi Al-Quran itu telah menjadi solusi dari semua peristiwa, ya, semua zaman. Zaman yang lalu, ya, umat-umat terdahulu telah dijelaskan, dikhabarkan oleh Al-Quran, dan juga zaman sekarang, dan juga zaman yang akan terjadi. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, di dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud meriwayatkan man arada al-ilma fa'alaihi bil Qur'an. Siapa saja yang menghendaki ilmu, maka baginya ya, berpegang pada Al-Quran. Jadi kalau mau belajar ilmu itu, asasnya adalah apa? Al-Quran. Jadi yang penting Al-Quran. Makanya Al-Quran itu menjadi fondasi dasar. Sebelum belajar ilmu apa saja, ya Al-Quran dulu. Gitu ya. Makanya cara mengurutkan belajar ilmu itu ya dari Al-Quran. Ya. Orang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, menghafal, ya. Kemudian mentadaburinya, ya, memahami makna-maknanya. Jadi man aradal ilma fa'alaihi bil Quran. Hendaklah dia kembali kepada Al-Quran. Jadi jangan terbalik. Kadang orang itu belajar banyak masalah, ya, mengambil referensi dari Barat, dari Eropa, ya, dari pakar-pakar. Pendapat mereka dicerna dan dimakan, terkadang mentah-mentah makannya, ya. Tapi menjauhi Al-Quran, ya. Baca Quran aja nggak bisa, ya, itu. Atau anti terhadap Al-Quran. Bagaimana sampai kepada derajat ilmu? Nah, itu tidak mungkin. Ya. Karena Al-Quran itu pusat, ya, induk dari semua ilmu. Makanya siapa yang menghendaki ilmu, maka hendaklah dia kembali kepada Al-Quran. Fa inna fihi khabarul awwalina wal akhirin. Ya. Karena di dalam Al-Quran ada khobar, ya. Umat-umat terdahulu dan umat-umat yang terakhir, ya. Umat yang awal dan juga umat yang akhir, ya. Itu ya, ikhwah. Jadi kembali kepada Al-Quran. Karena di dalamnya ada khobar, ilmu yang terdahulu dan juga ilmu yang akhir. Ilmu yang awal dan ilmu yang akhir itu, ya, usul ilmunya adalah kepada Al-Quran. Wa akhraja Baihaqi wa akhrajal Baihaqi anil Hasan. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hasan. Nah, riwayatnya adalah anzalallahu mi'ata wa arba'ati kutub. Allah itu menurunkan kitab di muka bumi ini ada 104 kitab. Ada berapa? 104 kitab. Ya. Dicatat itu ya. Nanti Ustadz kalau bertanya berapa kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini. Ya. Kalau ngaji bawa buku, ya, dicatat, bawa pulpen, ya, supaya mengikat. Ya. Ada berapa tadi kitab yang diturunkan Allah? 104. Auda'a ulumaha. Auda'a, Allah menitipkan ulumaha, ilmunya tadi, ya. Kepada apa? Arba'atan minha. Kepada 4 kitab dari 104 itu. Jadi sebenarnya kitab yang turun di muka bumi ini, kitab-kitab samawi itu banyak, ya.
Jumlahnya ada berapa tadi? 104. Nah, dari 104 kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini, kemudian semua ilmu kandungan yang terdapat di 104 kitab itu ya, diringkas di dalam 4 kitab saja, yaitu At-Tauratu wal Injilu waz Zabur, Taurat, Injil, Zabur, wal Furqan, dan Al-Quran. Dari 104 kitab, kemudian diringkas, ya, artinya semua kandungan 104 kitab itu diringkas menjadi 4 kitab. Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, Al-Furqan atau Al-Quran. Nah, dari 4 kitab itu, summa auda'a ulumas salasah. Kemudian Allah menitipkan ilmu-ilmu yang 3 tadi. Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqana tercakup di dalam Al-Quran. Jelas ya? Jadi dari 104 kitab, kemudian diringkas menjadi 4 kitab, ya, Taurat, Injil, Zabur, Furqan. Dari 4 kitab itu lagi semua diringkas jadi 1, yaitu kepada Al-Quran. Jadi ringkasannya terdapat di dalam Al-Quran. Artinya apa ya, Pak? Berarti Al-Quran itu telah mencakup ilmu-ilmu sejak Nabi Adam, ya, sampai kiamat. Ya. Sejak manusia diciptakan pertama di muka bumi ini telah dijelaskan oleh apa? Al-Quran. Jadi kembali kepada Al-Quran. Karena kalau orang tidak kembali pada Al-Quran, ilmuwan-ilmuwan itu hanya spekulatif, ya. Sehingga mereka itu hanya meraba-raba saja. Teori-teorinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contoh ya, teori makhluk hidup misalkan. Kadang ilmuwan itu capek-capek dan tidak sampai kepada hasil. Contoh, ilmuwan kafir seperti Darwin misalkan ya. Ya. Membuat teori makhluk hidup itu asalnya dari mana sih manusia itu? Dia bikin kebohongan, oh ternyata dari monyet. Monyet melakukan evolusi dan seterusnya. Jadilah manusia. Kebodohan di atas kebodohan, ya. Kemudian dicari-carikan dasarnya, ya. Dicarikan labnya, buktinya. Ini Pithecanthropus erectus atau apalah itu bahasa-bahasa kayak itu. Kemudian diajarkan ke anak-anak dalam buku-buku sejarah, buku-buku IPA, ya. Itu belajar sampah namanya, ya. Ilmu sampah, ya. Padahal jelas dalam Al-Quran manusia berasal dari Nabi Adam, selesai gitu. Jadi kalau seorang ilmuwan tidak kembali pada Al-Quran itu hanya sekedar apa tadi? Meraba-raba. Bukan ilmu sebenarnya, sampah, ya. Wahm, ya, atau zon, prasangka, atau hanya asumsi, ya. Makanya di sini dijelaskan bahwa man aradal ilma fa'alahi bil Quran. Jadi orang kalau kepengen memahami satu bidang ilmu, ya Al-Quran jadikan landasan. Ya. Al-Quran jadi landasan. Ya. Dalam segala apa? Bidang ilmu apa saja. Ilmu ekonomi misalkan. Kenapa sekarang terjadi krisis di Indonesia, krisis di hampir semua negara, ya, krisis moneter dan seterusnya. Salah satu penyebabnya adalah apa? Mengambil teori ekonomi dari kapitalis ataupun dari apa? Komunis. Sistem riba. Makanya kacau dunia itu, rusak dunia itu. Sebab mengambil ilmu ekonomi dari teori kapitalisme ataupun sosialisme. Maka dunia terjadi krisis. Coba kalau orang mengambil teori ilmu ekonomi dari Al-Quran, akan ditemukan, ya, bagaimana ekonomi syariah itu, ya, bagaimana ekonomi Islam itu, ditemukan konsepnya yang membawa maslahat, ya, ya, bagi perekonomian manusia. Jelas ya?
Jadi kalau ilmu diambil bukan dari Al-Quran, pasti menyisakan apa tadi? Sampah ya, ataupun masalah ya. Ilmu apa lagi coba? Ya. Ilmu psikologi misalkan. Hah? Ketika diambil bukan dari Al-Quran, yang terjadi adalah apa? Kekacauan. Orang psikologi membahas tentang masalah jiwa. Tapi yang dibahas bukan jiwanya. Hanya sekedar gejala jiwanya. Sehingga tidak sampai kesimpulan apa itu hakikat jiwa. Akhirnya yang bahas jadinya sakit jiwa. Nah gitu kan. Artinya apa? Kalau orang itu memang membahas satu bidang ilmu, hendaklah dia kembali kepada apa? Al-Quran. Mau ilmu ekonomi, mau ilmu bahasa, ya, mau ilmu politik, mau ilmu pendidikan, mau ilmu teknik, ya, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadilah Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai dasar, ya. Jelas ya. Jadi Allah turunkan semua kitab di muka bumi ini ada berapa tadi? 104, kemudian diringkas menjadi 4. Yang 4 itu diringkas menjadi 1, yaitu Al-Quran. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an atau rahimallah, jami'u ma taquluhu al-ummah sarhun lis-sunnah. Jami'u ma, segala apa yang taquluhu, ya, mengucapkannya, al-ummah, umat. Sarhun lis-sunnah, itu adalah sarah, ya, penjelasan dari sunnah Nabi. Wa jami'u sunnah, jadi semua ulama itu kalau membahas dalam semua bidang ilmu itu sebagai penjelas, ya. Ya. Artinya apa? Terinspirasi dari sunnah penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa jami'u sunnah, dan semua sunnah penjelasan Nabi itu adalah syarhun, penjelasan lil Quran. Ya, syarah daripada apa? Al-Quran. Jelas ya? Wa qala aydan, dan Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata, jami'u ma hakama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa mimma fahimahu minal Qur'an. Jadi segala apa yang, ya, dijelaskan oleh Nabi, yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dari apa yang dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wahyu, ya, yang dikaitkan dari Al-Qur'an ini. Ya. Qultu wa yu'ayyidu hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikuatkan oleh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillu illa ma ahallallah wa la uharrimu illa ma harramallahu fi kitabih. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan kecuali apa yang telah dihalalkan Allah, dan tidaklah aku mengharamkan kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya. Ya, ini sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Ya. Jelas ya, ikhwan? Jadi Al-Quran itu adalah mencakup semua bidang apa? Semua bidang ilmu. Makanya kita cukup mengambil teori-teori itu di dalam Al-Quran. Teori-teori itu diambil dari apa? Al-Quran. Jadi kalian sebelum mengambil teori dari manapun, ambillah teori, ya, firman dari Al-Quran. Karena itu ilmu. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah itu adalah apa? Ilmu. Ya. Nah, ilmu itu apa sih? Ilmu itu kategorinya 2. Yang pertama adalah al-khobar as-sadiq, ya. Khobar yang benar. Nah, khobar yang benar itu apa? Qala Allah, qala Rasul. Apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang sahih ataupun yang hasan. Ya, itu adalah apa? Ilmu. Sehingga di sini kalau Allah, ya, berfirman berkaitan dengan masalah yang gaib, itu pun ilmu. Walaupun secara panca indera kita tidak bisa
meraba, melihat, atau mendengar secara langsung. Alam barzah kan gaib ya. Surga neraka kan gaib. Itu ilmu juga. Kalau Allah yang berkata, Allah yang berfirman, atau Rasulullah SAW yang mengkabarkan, itu juga disebut apa? Ilmu. Atau hal-hal yang sifatnya empiris. Al-bahthu al-muhaqqaq ya. Hal-hal yang sifatnya empiris. Kajian-kajian yang sifatnya penelitian akurat. Hukum sebab akibat yang ada di muka bumi ini. Itu juga disebut ilmu. Jelas ya? Api panas, nah itu ilmu. Ada nggak api dingin? Ada. Kalau Allah berkehendak, api itu dingin. Sah nggak? Ya sah saja Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak ya tinggal bilang apa? Kun saja. Jadi maka jadilah. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Makanya empirisme tadi itu, api panas, itu harus diikat dengan apa? Kehendak Allah gitu. Kalau orang mengikat sesuatu yang sifatnya empiris, panca indrawi tadi, kalau tidak diikat dengan kehendak Allah, orang bisa ateis, orang terjadi ateis. Makanya ateisme itu banyak sekali muncul dari kalangan-kalangan ilmuwan, fisikawan, ya. Bahkan banyak juga dokter-dokter yang ateis, ya. Banyak juga para teknokrat yang ateis, saintis yang ateis tadi. Kenapa? Karena tidak mengikat hukum sebab akibat itu dengan apa? Kehendak siapa? Allah. Muncul teori alam ini terjadi dari ledakan dirinya sendiri. Ya. Nah, itu ateis. Padahal ada yang mengatur apa? Alam jagat raya ini. Jelas ya? Jadi ilmu itu disebut ilmu ya, kalau itu adalah khobar shadiq tadi ya. Yang kedua, ilmu itu disebut ilmu kalau itu adalah ya, empiris yang diikat dengan apa tadi? Kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Api panas ya. Iya. Tapi tidak selamanya api panas. Kalau Allah berkehendak api itu dingin ya dingin sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api kamu dingin kamu. Dingin. Selamatkan Ibrahim, jangan sampai kebakar Ibrahim itu, ya. Jelas ya? Jadi di jagat raya alam ini Allah telah sediakan ilmu sebenarnya. Supaya kita meneliti, betul? Misalkan Sulaiman batuk-batuk, ya, pilek, flu. Orang berpikir bagaimana obat batuk dan flu. Dilakukan uji coba secara klinis, oh, kalau orang batuk, flu, panas misalkan, ini daya tahan tubuhnya apa? Sedang merosot. Daya tahan tubuh merosot itu karena mungkin pikiran juga, ya, santri pikiran, ya, musim-musim COVID, ya, nggak punya duit, ya, kepingin nikah, nggak jadi-jadi, itu pikiran terkadang membuat daya tahan tubuh berkurang. Karena banyak pikiran, akhirnya terserang flu, batuk. Nah, kemudian manusia berpikir gimana cara menyembuhkannya secara klinis. Kasih vitamin, ya, kasih paracetamol, ya kan? Kasih makanan enak, nah, supaya gizinya naik, ya, antibodinya muncul. Itu empiris, tapi tidak berdiri dengan dirinya sendiri. Harus dikaitkan dengan siapa? Kehendak Allah. Jadi obat gizi itu tidak berdiri dengan dirinya apa? Sendiri. Tapi, ya kan, ada kehendak di balik itu, yaitu kehendaknya siapa? Allah. Begitu. Paham ya, memahami ilmu ya. Supaya tidak jadi ateis. Ya. Karena buku-buku pelajaran yang dipelajari di sekolah-sekolah itu, khususnya buku-buku tentang sains dan teknologi, itu ateis. Ya. Banyak ateisnya. Makanya Ustadz nulis buku tentang sains dan teknologi Islami, diterbitkan oleh Rosda Bandung. Itu baca buku itu. Bagaimana mengislamkan ilmu. Sains dan teknologi itu ya, diisi dengan kehendak Allah.
Tidak berdiri dengan dirinya apa? Sendiri. Jelas ya? Jadi itu semua sudah ada di dalam apa? Al-Quran. Jadi semua ada dalam Al-Quran. Sekarang kalian mau tanya ilmu apa dalam Al-Quran? Ada. Disebutkan. Ilmu tentang perbesian misalkan. Kerjanya siapa? Siapa yang di Fakultas Teknik? Teknik apa namanya ini? Mesin. Siapa? Ade. Siapa lagi? Santri yang di teknik mesin. Agung. Itu teknik mesin. Masalah perbesian ini. Atuni zubarul hadid. Itu sudah ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 96. Bagaimana Zulkarnain itu sudah bisa menguasai teknologi ya, perbesian itu. Membuat cor-coran yang terbuat dari tembaga, besi, dan seterusnya. Bahkan Nabi Dawud itu sudah diajarkan masalah perbesian oleh Allah. Wa alanna lahul hadid. Nabi Dawud itu udah canggih gitu ya. Diajari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mukjizat. Masalah perkayuan misalkan, ilmu perkayuan itu sudah diajarkan juga dalam surat Hud ayat 37. Wasna'il fulka bi'ayunina. Wahai Nuh, kamu bikinlah perahu. Perahunya Nabi Nuh itu terbuat dari kayu. Disuruh bikin oleh Allah. Ilmu tentang masalah jahit menjahit itu, ya, itu sudah ada. Dalam Al-Quran disebut bahasanya adalah al-ghazlu. Naqadat ghazlaha. Jadi masalah jahit itu sudah disebut dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl 92. Bahkan tidak hanya masalah perjahitan. Pesan nilainya pun telah disebut dalam Al-Quran. Artinya apa? Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Mbak di kuwatin angkasa. Jangan kamu seperti orang, jadi seperti ibu-ibu yang dia nenun atau menjahit kain, sudah ditenun, sudah dijahit, udah jadi bagus, tiba-tiba diapain? Dibubarin lagi, ya. Dicopotin satu-satu lagi benangnya. Jangan seperti itu. Jadi disebut bagaimana masalah jahit menjahit itu sudah ada sebenarnya dalam Al-Quran. Atau masalah tenun menenun, menganyam. Kama salil angkabut, ya. Allah tunjukkan ilmu tenun menenun, ya, menyulam gitu ya. Seperti sulamannya yang paling bagus siapa? Angkabut, laba-laba. Kalian lihat ya laba-laba. Laba-laba itu kan nggak pakai mesin, betul. Tapi tenunannya itu kan rapi, betul. Bahkan manusia pun nggak bisa mencontoh dia. Masalah pertanian, ya, pertanian. Institut pertanian itu sudah ada dalam Al-Quran. Afaro'aitum ma tahrusun. Apa kamu tak mikir, tak lihat kamu bagaimana kalian menanam? Ya. Jadi masalah ilmu tanaman pertanian, institut pertanian itu sudah ada di dalam surat Al-Waqi'ah ayat berapa? 63. Ya. Institut tentang masalah kelautan sudah ada dalam Al-Quran. Ya. Wa tastakhriju minhu hilyah. Di laut itu kalian itu bisa mengeluarkan hilyah. Hilyah itu apa? Mutiara, perhiasan. Bahkan laut dengan air yang lain itu barzakhun la yabghiyan. Ada barzakh, ada pemisah. Jadi ilmu-ilmu masalah kelautan itu sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Ya. Masalah perkacaan. Kok perkacaan? Apa itu perkacaan? Masalah kaca. Itu ilmu apa? Ilmu apa yang bahas tentang masalah kaca itu? Ilmu teknik sama. Teknologi. Ya. Jadi kaca itu sudah ada. Bukan di zamannya Pak Soekarno atau zamannya Pak Soeharto. Kaca itu sejak zaman dulu sudah ada. Ya, sudah ada.
Bahkan teknologi yang ada pada Nabi Sulaiman itu dulu kebanyakan serba kaca, ya salah satunya. Jadi sarhum mumarradum min qawarir, ya. Dalam surat An-Naml ayat 44. Atau dalam surat Nur ayat 35 tentang al-misbahu fi zujajah. Jadi zujajah itu kaca, ya. Ya. Jelas ya? Jadi teknologi masalah kaca itu sudah ada. Ya. Membuat kapal yang besar itu sudah ada. Jelas. Ilmu tentang masalah jurnalistik itu juga ada juga dalam Al-Quran. Ya. Ilmu tentang masalah apa? Menulis, dunia tulis menulis itu sudah ada. Allama bil qalam. Ya. Allah telah mengajari manusia itu dengan qalam. Ya. Tulis menulis. Ilmu bahkan masalah tata boga dalam Al-Quran itu ada. Bagaimana cara masak yang enak. Ya. Bi'ijlin hanif. Ya. Bi'ijlin hanif. Bahkan Nabi Ibrahim itu pun ya, dikenal sebagai seorang nabi dan rasul, dan sekaligus dikenal ketika ada tamu yang dimasak itu adalah diambilkan dari daging sapi yang paling bagus, yaitu sapi ketika masih berupa pedet, tahu pedet, bi'ijlin samin, dengan pedet anak sapi yang gemuk. Jadi Nabi Ibrahim memilih, karena memang daging sapi yang paling enak bukan daging sapi tua, tapi daging sapi apa? Muda yang masih pedet begitu dan gemuk. Jelas ya? Enak itu ya dagingnya, dibikin rendang atau dibikin sop misalkan, atau di sate atau diapain lah ya, bikin nasi kebuli ya, atau nasi apa. Bahkan masalah roti pun udah dibahas, bagaimana bikin roti. Ahmilu fawqa ra'si khubzah. Yang itu dijelaskan ketika peristiwa terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Jelas ya, Pak? Jadi semua ilmu itu telah dibahas di dalam apa? Al-Quran. Ya. Ilmu tentang masalah teknik sipil ada nggak Ustaz? Ya ada dalam Al-Quran. Watanhituna minal jibali buyuta. Ya. Bahkan teknik sipil bagaimana membuat konstruksi yang kuat dan kokoh itu, ya, umat-umat terdahulu itu lebih hebat, ya. Bagaimana mereka membuat konstruksi bangunan itu dari gunung batu, dipahat. Makanya usianya itu bisa berapa? Ratusan tahun, jutaan tahun bahkan. Beda dengan orang-orang sekarang, walaupun kelihatannya bagus, minimalis ya, tapi rumah-rumah yang dibikin itu 50 tahun. Jangan ke 50 tahun, kadang ya, orang bangun di perumahan itu baru jadi, baru dicat, sebulan udah bocor semua. Kelihatannya saja yang keren gitu ya. Ya. Jadi kalah dengan teknologi kaumnya Nabi Hud, ya, atau Nabi Saleh, ya, atau umat-umat terdahulu. Jadi teknik sipilnya itu, konstruksi bangunannya itu kokoh, lebih kokoh gitu ya. Bikin jalan, sekarang bikin jalan ditembal-tembel, ya. Baru 1 bulan udah bocor, udah kerowak, bolong-bolong semua itu ya, dilewati mobil, ya. Entah aspalnya tipis atau disunat, nggak tahu ya. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran itu sudah sangat lengkap ya. Watan hituna minal jibali buyutan. Jelas ya? Jadi kesimpulannya adalah ma farratna fil kitabi min syai'. Jadi Allah tidak meninggalkan sedikit pun di Al-Quran ini dari suatu apapun sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jelas? Ilmu apa lagi? Kalian mau tanya ilmu apa lagi? Sulaiman mau tanya apa? Ilmu pernikahan Ustaz. Malah banyak sekali ayatnya tentang masalah pernikahan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jelas. Ya. Ilmu tentang apa lagi? Ya. Ilmu tentang gizi Ustaz. Ilmu tentang kesehatan. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Tentang gizi misalkan Allah sebutkan. Bahkan masalah gizi itu banyak. Ya. Ada, makanya ada surat An-Nahl. Ada surat apa? Artinya apa An-Nahl? Iya. Apa yang keluar dari Rabbah? Syarabun mukhtalifun. Alwanuhu. Fihi syifa'ul linnas. Ya. Madu. Ada apa dengan madu? Ya. Madu itu ada syifa. Madu itu ada apa? Syifa. Ada obat. Penyembuh bagi manusia. Jelas kan? Jadi sebelum para peneliti meneliti tentang masalah madu, Allah udah kasih tahu dulu bocorannya. Ente neliti kan. Jelas madu itu obat bagi siapa? Manusia. Loh Ustaz, saya minum madu, tapi nggak sembuh-sembuh, malah kena diabetes. Itu madunya dicampur gula masalahnya. Ya. Madunya tidak asli. Nggak dicampur gula Ustadz, iya nggak dicampur gula madunya, tapi lebahnya dikasih makan gula. Nah itu orang sekarang itu liciknya begitu. Ya. Jadi madunya itu madu palsu. Madu kimia. Nah, ini. Makanya kalau bikinan manusia berupa kimia itu merusak. Gitu. Beda dengan bikinan Allah. Makanya kalau orang itu, dulu kalau ada teori, dalam kaidah ilmu itu, orang yang bermuamalah dengan kimia itu pasti aflas, ya, bangkrut ya. Karena segala hal yang sifatnya kimia itu merusak manusia. Betul. Makanan kan enak sekarang. Mie instan, enak itu, cepet. Nggak usah pakai kayu bakar, kasih air sumur pun, tanpa digodok pun udah bisa dimakan itu yang namanya. Saking instannya itu, mie itu. Jelas ya? Serba instan. Pakai teknologi, pakai kimia, pengawet, pewarna, dan seterusnya. Tapi dampaknya jangan tanya. Betapa sekarang penyakit yang aneh-aneh muncul. Ya kan? Ada kanker, ya. Kanker beneran sampai kanker kosong, kantongnya kering. Itu sebab kimia. Ya. Jelas ya? Jadi semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Ilmu apa lagi? Hah? Ilmu matematika. Ya. Ilmu matematika. Ilmu matematika juga disebutkan dalam Al-Quran. Makanya ilmu mawaris itu butuh ilmu matematika. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki itu dapat dua bagian. Ya kan? Dapat berapa? Dua bagian. Jadi ada muncul angka itu, ya, telah disebutkan di dalam apa? Al-Quran. Ya. Bahkan masalah handasah ya, itu juga disebutkan. Bagaimana handasah itu? Handasah itu apa? Arsitektur. Dijelaskan. Bagaimana arsitektur itu dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Intaliqu ila dzillin dzi tsalati syu'ab. Ya. Kamu berangkatlah pada satu naungan yang memiliki 3 dimensi. Ya. Dijelaskan bagaimana Al-Quran itu menjelaskan tentang masalah ilmu-ilmu apa? Handasah. Ya. Jelas ya? Jadi ilmu umat terdahulu dan ilmu umat-umat yang akhir itu juga telah disebut di dalam Al-Quran. Jadi semuanya telah disebut intinya ya. Jadi semua ilmu ada di dalam
Al-Quran. Ilmu mantik, nah, logika ada nggak Ustaz? Ya ada. Contohnya apa? Misalnya dalam surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihi ma aliha." Kalau seandainya ya, di jagat raya ini, di langit dan di bumi ini ada banyak Tuhan. Jadi lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Jadi kalau seandainya di muka bumi ini, langit bumi itu ada berapa tadi? Banyak apa? Tuhan. Yang terjadi apa? Kerusakan langit dan bumi. Iya, kalau Tuhannya banyak, jadi secara logika, kalau Tuhan itu banyak, itu problem. Kenapa? Tuhan yang satu bilang, matahari kamu absen dulu hari ini, nggak usah terbit. Kata yang satu, jangan. Akhirnya berantem. Nah, bahaya. Jadi secara logika itu nggak masuk itu. Makanya umat Islam itu akalnya harusnya sehat, logikanya sehat gitu. Kenapa? Karena Al-Quran itu cerdas. Mengajarkan logika-logika yang benar, yang cerdas, yang sehat. Asalnya sekarang banyak orang itu logikanya ditaruh di dengkul, ya, taruh di punggung, ya. Sehingga akal sehatnya hilang. Padahal Al-Quran itu telah mengajarkan logika yang sehat, masalah mantik yang sehat, ya. Sehingga afala ta'qilun, tidakkah kalian apa berakal, ya. Jelas ya? Ilmu apa lagi ya, Wah? Jadi semua ilmu, ya. Jadi semua apa? Ilmu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Bahwa semua disiplin ilmu, ya, semua disiplin ilmu itu, semua bidang ilmu itu, ya, telah ada di dalam Al-Quran. Makanya universitas atau institut, ya, atau lembaga-lembaga pendidikan hendaklah menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber, ya, dari semua apa? Ilmu. Prakteknya bagaimana? Makanya prakteknya gampang. Jadi semua bidang ilmu itu hendaklah ada satu mata kuliah, satu pelajaran dengan pendekatan Al-Quran, pendekatan tafsir tematik, ya, sebagaimana dilakukan oleh UIK, ya. Makanya di UIK ini, ya, kajian tafsir tematik dari Al-Quran hadis itu dijadikan sebagai roh ilmu di Fakultas Pendidikan, baik di jenjang S1 maupun di pasca sarjana itu ada tafsir tematik, ya, tafsir tematik. MPAI misalkan Magister Pendidikan Agama Islam itu ada mata kuliah tafsir tematik pendidikan. Manajemen ada tafsir tematik apa? Manajemen. Di jurusan apa lagi? Ekonomi ada tafsir tematik apa? Ekonomi. Paham ya? Apa lagi? Kesehatan tafsir tematik kesehatan. Apa lagi? Hukum tafsir tematik hukum. Apa lagi? Teknik misalkan sains dan teknologi, ya tafsir tematik sains dan teknologi. Teknik mesin, tafsir tematik teknik mesin. Gitu. Ya. Ada lagi. Jadi semuanya pendekatannya Al-Quran gitu ya. Jadi pendekatannya adalah apa? Al-Quran. Jangan seperti orang-orang liberal ya, yang logikanya rusak ya. Cara berpikirnya itu ya kontradiktif ya, menganggap Al-Quran kedaluarsa atau menganggap Al-Quran tidak bisa menjawab tantangan zaman. Sehingga mereka kaget dengan pemikiran-pemikiran orientalis. Tersesatlah ya pemikirannya. Ya. Sebab ketika orang itu menjauhi Al-Quran, dia sedang mendekati kegelapan. Dan orang yang mendekati Al-Quran, dia telah mendekati sumber ilmu dan sumber apa? Cahaya di dalam Al-Quran. Paham ya, ikhwah? Inilah pembahasan tentang al-ulum al-mustambatah minal Quran. Jadi ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang digali dari Al-Quran.
Wallahu a'lam bishawab, ya. Sebelum ditutup, Ustaz umumkan ya, santri-santri ulil albab hari ini khataman. Mursyid mana mursyid? Jadi nanti jam 8 siap-siap ya. Kita ada khataman. Di santri-santri yang sudah khatam nanti khataman ya. Kemudahan sebagai pengikat ya. Supaya hafalannya ya, terjaga ya. Maka kita nanti khataman insyaallah ya. Jelas ya, hadir semua nanti ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap di dalam hati dengan siapa saja.